dan telah kami kembangkan. Berdirinya saya di sini selaku panitia pengganti sesuai dengan keputusan Majelis Hakim untuk mendampingi sesuai dengan surat keputusan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim pada persidangan perkara ini. Penanganan perkara ini mulai dari penyusunan berkas persidangan sampai dengan penuntutan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor peraturan Perstrip 008-JA-10-2014 tentang penanganan tindak pidana dengan subjek hukum korporasi. Penanganan perkara ini dipimpin oleh Majelis Hakim yang telah memenuhi kompetensi dan telah memiliki sertifikat dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Sekarang saya akan menyampaikan sinopsis dari kasus posisi yang telah kami kembangkan. PT Garda Nusa Badi Tbk merupakan salah satu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan umum dan pertambangan. Berlokasi di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan Indonesia, PT Garda Nusa Badi Tbk telah berdiri sejak tanggal 18 April 2011 dan menempati posisi kedua penghasil nikel terbesar di Sulawesi Tenggara. Hal ini tentu tidak lepas dari peran Alfaed Tuasikal Patola selaku Direktur Utama PT Garda Nusa Badi Tbk yang diangkat berdasarkan RUPS nomor 4 tahun 2011. Pada tanggal 12 Desember 2011, PT Garda Nusa Badi Tbk telah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi dari Rahayu Atsauri selaku DPM PTSP Kabupaten Konawe. IUP tersebut berlaku selama 8 tahun dan telah memiliki AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Septiana Pratiwi Zahri selaku Kepala WIUP dari PT Garda Nusa Badi Tbk melakukan kegiatan eksplorasi berdasarkan SK IUP tersebut di Desa Dunggua, Kecamatan Amunggedo, dan didapati hasil dari mayoritas kegiatan eksplorasi tersebut adalah nikel. Setelah mengetahui mayoritas hasil kegiatan eksplorasi tersebut adalah nikel, Alfaed Tuasikal Patola memberikan kabar tersebut kepada para pemegang saham, dan para pemegang saham memberikan mandat kepada Alfaed Tuasikal Patola untuk tidak memperpanjang perizinannya kepada DPM PTSP, melainkan meminta perizinan untuk merubah batas titik koordinat dan WIUP dari PT Garda Nusa Badi Tbk kepada Bupati Kabupaten Konawe, yaitu Khairul Iqbal. Menanggapi permintaan untuk merubah titik koordinat dan batas WIUP tersebut, Khairul Iqbal selaku Bupati Kabupaten Konawe mengeluarkan SK Bupatinya dengan SK 213 tahun 2013. SK tersebut tentang perubahan titik koordinat dan batas WIUP milik PT Garda Nusa Badi Tbk ke Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Menindaklanjuti kegiatan SK tersebut, PT Garda Nusa Badi Tbk melakukan kerjasama kepada PT Aryani Rumbajan, yaitu lalu Agung Indrawan yang mewakili PT Aryani Rumbajan sebagai direktur utamanya. Dan dalam kerjasama tersebut tertulis bahwa PT Aryani Rumbajan menyediakan alat-alat berat untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi. Setelah dilaksanakan kegiatan eksplorasi tersebut, Rahayu Atsauri selaku Kepala dari DPM PTSP Kabupaten Konawe mendapati adanya keganjilan dari SK Bupati yang dikeluarkan, yaitu SK 213 tahun 2013, bahwa SK tersebut cacat prosedur dan Bupati Kabupaten Konawe telah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan SK perubahan titik koordinat ke Desa Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Oleh karena itu, Rahayu Atsauri mencabut IUP eksplorasi milik PT Garda Nusa Badi Tbk pada tanggal 18 Februari 2019. Selain itu, Aliansi Pemerhati Lingkungan juga mendapati fakta
adanya kekeringan lahan, berkurangnya populasi, habitat dan satwa-satwa endemik karena adanya rusaknya ekosistem, serta adanya degradasi kawasan hutan. Dan tak hanya itu, kegiatan WIU yang dilakukan oleh PT Garda Nusa Bali Tbk ternyata keluar dari batas WIU-nya, yaitu di hutan lindung Rota. Atas dasar tersebut, tim penyidik pun melakukan penggeledahan terhadap kantor PT Garda Nusa Bali Tbk untuk dimintai keterangan terkait kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Garda Nusa Bali Tbk. Pada tanggal 27 Juni 2020, Alfred Wasikal Patola ditahan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan terkait kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Hadirin sidang yang kami banggakan, atas dasar tersebut kami memutuskan untuk menetapkan PT Garda Nusa Bali Tbk sebagai terdakwa yang diwakili oleh Alfred Wasikal Patola selaku direktur utamanya. Hadirin sidang yang kami banggakan, sebelum memulai persidangan ini, izinkan kami untuk memberitahukan tata tertib persidangan sebagai berikut. Tanpa surat perintah, petugas keamanan karena jabatannya dapat mengatur serta melakukan penggeledahan kepada seluruh hadirin sidang dan memastikan bahwa seorang tidak membawa senjata, benda, atau alat yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Pengambilan foto, rekaman, atau televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim sidang. Seluruh hadirin sidang yang kami banggakan, karena kompetisi ini dibatasi oleh waktu, maka kami akan melaksanakan persidangan ini dengan tempo yang cepat. Seperti contohnya dalam pembacaan berkas persidangan oleh majelis hakim, penuntut umum dan penasehat hukum hanya akan dibacakan pokok-pokoknya saja, sehingga akan sering terdengar kalimat dianggap telah dibacakan. Dan dalam membuka serta menutup persidangan, kami hanya akan menundukkan kepala kami sejenak tanpa beranjak dari posisi kami masing-masing, mengingat tujuan diadakannya kompetisi ini adalah untuk menghadirkan persidangan yang ideal sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tata cara serta tata urutan persidangan yang kami lakukan telah mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tak lupa saya juga mengingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Mungkin hal ini sudah diketahui oleh Dewan Juri yang terhormat, namun alangkah baiknya untuk kami sampaikan kembali karena tujuan diadakannya kompetisi ini adalah sebagai wadah bagi kami untuk belajar dan untuk hadirin sidang sekalian, serta dapat bermanfaat bagi para penegak hukum di masa yang akan mendatang. Sekian penyampaian sinopsis dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Penuntut umum penasehat hukum, silahkan memasuki ruang sidang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk yang diwakili oleh Saudara Alfredo Sikal Patola. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Serta dihimbau kepada seluruh peserta sidang untuk tetap mentaati protokol kesehatan selama mengikuti proses persidangan. Baik, sebelumnya di kelancaran sidang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang siap dimulai. Ya, Baik, untuk penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk membuka masker agar terdengar lebih jelas suaranya. Baik, diinformasikan kepada para pihak bahwa majelis telah menyusun court kalender sebagai panduan dalam proses perkara ini. Untuk itu kepada para pihak penuntut umum, penasihat hukum, silakan ke depan. Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk. Maaf, saya ulangi. Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup nomor register perkara 113-P-7/H/2020/PH pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2020 atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk yang diwakili oleh Saudara Alfredo Sikal Patola dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Silakan, saudara. Saudara terdakwa diperbolehkan untuk membuka masker. Saudara terdakwa hari ini dalam keadaan sehat ya? Siap, Yang Mulia. Siap untuk di sidang hari ini. Siap. Baik, saudara, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dalam perkara ini adalah PT Garda Nusa Bali Tbk dan saudara yang mewakilinya benar. Benar, Yang Mulia. Maka majelis akan menanyakan identitas perusahaan terlebih dahulu ya. Nama perusahaan, PT Garda Nusa Bali Tbk. nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan, Nomor 26 garing AKT Cisno garing 4 Romawi garing 2011. baik, tempat kedudukan Konawe. Konawe, kebangsaan Indonesia, bidang usaha pertambangan ya, saudara. Ya, Yang Mulia. Selanjutnya identitas saudara, nama lengkap, Alfredo Sikal Patola. tempat tanggal lahir. Aceh 29 Agustus 1964. Baik, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam ya, saudara. Ya, Yang Mulia. Pekerjaan Swasta. swasta, alamat tinggal. Desa Uji, Kecamatan Apuji, Kabupaten Konawe. Baik, saudara di dalam persidangan ini didampingi oleh penasihat hukum. Ya, Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa. Benar, Majelis. Saudara sudah menyelesaikan surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah saudara. Benar, Majelis. Tunjukkan penuntut umum selamat. Silakan balik ke tempat. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya. Sudah, Majelis. Terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum. Sudah, Yang Mulia. Baik, tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan. Karena pada saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Itu pula dengan penasihat hukum, saudara mengerti. Penuntut umum silakan dibacakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Konawe untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara PN 11 garis 10 Romawi garing 2020. Identitas terdakwa, nama PT Garda Nusa Bali Tbk. Selanjutnya mendengar telah dibacakan. Yang diwakili dan bertindak untuk sama terdakwa oleh Direktur Utama PT Garda Nusa Bali Tbk, yaitu nama lengkap Alfredo Sikal Patola. Selanjutnya mendengar telah dibacakan. Dakwaan bahwa ia terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk suatu persoalan terbatas yang didirikan berdasarkan mendengar telah dibacakan baik sebagai melakukan tutur serta melakukan secara bersama-sama dengan dua guru drama desa bertindak menggunakan semua PT Ayani Rupaja dan Hairul Iqbal Esa selaku Bupati Konawe. Keduanya dilakukan tuntutan terpisah pada waktu bulan Desember 2013 atau setidaknya waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Desa Mata Dinas Kecamatan Laut Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada
bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk memperoleh ijazah pertama tim eksplorasi dari Rayo Astauri selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPP TSP Kabupaten Konawe nomor 123 tahun 2011 yang berlaku sejak 12 Desember 2011 dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2019 dan telah memiliki anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia bahwa berdasarkan izin usaha pertama tim eksplorasi yang dimiliki oleh terdakwa yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPP TSP Kabupaten Konawe seluas 116 hektar dan titik koordinat sebagai berikut yang telah dibacakan bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 213 tahun 2013 tentang perubahan koordinat dan perubahan batas wilayah izin usaha pertanggung jawab operasi produksi wilayah Desa Matilang Kecamatan Solo Kabupaten Bogor Utara terdakwa melakukan kerjasama dengan PKD yang berupa yang diwakili oleh Lalu Abu Ibrahim SH selaku Direktur Utama dan menandatangani perjanjian kerjasama nomor 01 dari PKD yang BPP Garis 9 Nomor 2017 tentang operasi produksi tambang nikel bahwa dampak dari kegiatan melakukan terdakwa dengan Lalu Abu Ibrahim SH ditemukan fakta bahwa terjadi kekeringan lahan pertanian karena sumber air dikuasai oleh perusahaan tambang salah satunya adalah perusahaan terdakwa berkurangnya populasi dan habitat satwa-satwa endemik karena kerusakan ekosistem kawasan dan degradasi kawasan hutan bahwa berdasarkan laporan dari Aliansi Pemerhati Lingkungan APL menyatakan bahwa adanya kegiatan penambangan di luar wilayah itu Sawiyuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan dua guna desa di Tanah Lini Morotai berdasarkan temuan di lapangan itu ditemukan alat-alat berat yang temuan yang telah dibacakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 tersebut saudara Alfa Sikap Patola ditangkap oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Bandar Soekarno Hatta dan ditemukan fakta bahwa terjadi peningkatan terdakwa sepanjang melakukan kegiatan pertamanan di Desa Matapilang Kecamatan Solo Kabupaten Bogor Utara dengan rincian sebagai berikut yang telah dibacakan. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 46 ayat huruf A dan huruf B Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan hutan itu pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah dan paling sedikit 20 miliar rupiah dan dakwaan kedua bahwa yang terdakwa telah melakukan usaha penanaman tanpa izin usaha IO izin pertama rakyat IPR atau izin usaha khusus IUPK. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berencana sebagai berikut yang telah dibacakan. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara itu pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dan dakwaan ketiga bahwa yang terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berencana sebagai berikut yang telah dibacakan. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup itu pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Konawe 15 Oktober 2020 untuk umum pada kejaksaan negeri Konawe. Saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan. Mengerti majelis? Ada tanggapan? Sebelumnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Baik majelis, karena sebelumnya kami telah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum, maka dalam hal ini kami akan mengajukan nota keberatan majelis. Silakan dibacakan. Terima kasih majelis. Nota keberatan dahuluan dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Arif Taufik Rahman SHMH Salahuddin Patai SH keduanya advokat dan konsultan hukum pada kantor MT Partners Law Office secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk yang diwakili oleh saudara Alfa Sikap Patola berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Paniteraan Pengadilan Negeri Kunaha. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan nomor register perkara 113-P-Sus-LH-2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan dibacakan pada persidangan perkara aku. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Adapun keberatan kami ini adalah sebagai berikut. A. Perkara terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk adalah murni perkara perdata. 1. Bahwa berdasarkan dalam dakwaan nyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan izin usaha pertambangan dan dampak kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. 2. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan yang untuk mengganti kerugian tersebut. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pun apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aku, maka seharusnya upaya hukum yang harus ditempuh adalah melalui gugatan perdata. Perbuatan melawan hukum atau uang prestasi apabila terkandung kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan perjanjian terkait dengan usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. B. Surat dakwaan tidak konsisten. 1. Bahwa mencermati dakwaan susunan dakwaan penuntut umum, maka dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut, mohon dianggap telah dibacakan. 2. Bahwa memperhatikan dakwaan dan susunan dakwaan penuntut umum tersebut, maka nyatalah dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang memuat pertentangan antara satu dan lain, merugikan kepentingan pembelaan diri terdakwa dan pertentangan isi
pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Yang notabene-nya adalah orang berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, yang dimana dalam berita acara pemeriksaan saksi terungkap fakta bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh saudara Alfayet Wasikal Patola adalah atas perintah para pemegang saham yaitu Dwi Hartanti, Tio Sabara, dan Rifat Hardianti. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, walaupun pertanggungjawaban pidana dibebankan kami ulangi, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, walaupun pertanggungjawaban dibebankan kepada direktur utama, namun pertanggungjawaban tersebut terbatas pada keperdataan. Sedangkan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi haruslah dimaknai bahwa perbuatan tersebut dikendalikan oleh pemilik otoritas yang notabene sebagai aktor intelektual terhadap suatu korporasi. Dalam hal ini para pemegang saham. Pak, bahwa penuntut umum seharusnya menetapkan terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara konkret sebagaimana pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum secara kumulatif yakni melanggar maupun dianggap telah dibacakan bahwa dakwaan tersebut telah merupakan dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanya satu pasal ketentuan pidana yang dimana perbuatan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam hal ini baik saat proses penyidikan dan dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanya menguraikan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh saudara Alfayet Wasikal Patola yang dalam perkara ini dihadirkan sebagai wakil dari perusahaan PT Garuda Nusabari Tbk, bukan dihadirkan sebagai terdakwa. Begitupun keterangan-keterangan dalam berkas penyidikan, saksi-saksi memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saudara Alfayet Wasikal Patola. Bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan nyata-nyata memberikan fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu korporasi merupakan tanggung jawab dari direktur utama dalam hal ini saudara Alfayet Wasikal Patola. D. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aku menempatkan terdakwa adalah suatu korporasi dalam hal ini PT Garuda Nusabari Tbk. Bahwa tindak pidana dapat diidentifikasikan dengan timbulnya kemudian yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criminality yang kemudian mengundang pertanyaan, bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau corporate liability mengingat bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam makna biologis yang alami atau natural person. Bahwa di samping itu, KUHP juga masih mengandung asas societas delicti non potens, di mana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Kesimpulan bahwa kami sangat mengharapkan agar majelis hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argumen hukum yang kami kemukakan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas due process dan asas due to law sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini. 1. Perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum berada di luar jurisdiksi pidana. Mohon maaf kami ulangi. Perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum berada di luar jurisdiksi pidana tetapi berada pada jurisdiksi perdata. 2. Menyatakan bahwa tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan jaksa penuntut umum pada terdakwa PT Garuda Nusabari Tbk tidak dapat diproses mulai semua tingkatan pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan dan peradilan. 3. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dalam perkara ini gugur demi hukum. 4. Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut. Sesuai dengan alasan-alasan yang telah disimpulkan di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan terdakwa diterima. 2. Menyatakan pengadilan negeri Unhas tidak berwenang mengadili perkara aku. 3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak diterima. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 5. Memberikan nama baik terdakwa pada keadaan semula. 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau kami selaku tim penasihat hukum memohon pada majelis hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materi dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Kota Kendari 15 Oktober 2020, hormat kami MTN Partners Law Office. Penuntut ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Tidak, majelis kami tetap pada dakwaan kami. Berdasarkan perkalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 14 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis 29 Oktober 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan atas nota keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, dari tahun ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Majelis. Kita dicatat sidang hari ini dinyatakan ditutup.
Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup nomor register perkara 113 garing PT Tikus garing Gelar garing 2020 garing PNH. Pada hari ini, Kamis 29 Oktober 2020, atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk yang diwakili oleh saudara Alfredo Sikap Patola dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum penasihat hukum sidang siap dimulai. Ya, majelis. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas datangkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa hari ini dalam keadaan sehat ya? Siap mengikuti sidang hari ini? Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Begitu diingatkan kepada saudara terdakwa, saudara penuntut umum, terdakwa maupun terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan serah nomor register perkara 13 garing PT Tikus garing Gelar garing 2020 garing PNH. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri PNH yang memeriksa dan mengadili perkara secara biasa dalam pidana tingkat pertama dan secara majelis telah menjatuhkan putusan selah sebagaimana perkara terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk atas dianggap telah dibacakan. Yang diwakili Direktur Utama PT Garda Nusa Bali Tbk telah melakukan Alfredo Sikap Patola selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan terdakwa tidak ditahan. Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum masing-masing bernama Arif Taufik Rahman SMH Saudi Mata Esa. Keduanya adalah advokat dan kuasa hukum pada kantor MTN Federal Office. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini, setelah membaca surat dakwaan dasar penuntut umum yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2020 dan telah disampaikan pada hari persidangan tanggal 15 Oktober 2020 pada waktunya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Setelah membaca nota keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2020 dan telah disampaikan pada hari persidangan tanggal 15 Oktober 2020 pada waktunya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa dalam pasal 196 ayat 1 KUHP dirumuskan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan dan pasal 196 ayat 2 KUHP yang berbunyi dianggap telah dibacakan. Menimbang apabila bertitik tolak kepada redaksi undang undang pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP beserta penjelasannya tidak dapat diketahui lebih detail tentang pengertian terlik dan praktik bagaimana gambaran teroris secara cermat, jelas dan lengkap dari surat dakwaan. Dan untuk itu dan saya ulangi, dan praktik bagaimana gambaran teroris secara cermat, jelas dan lengkap dari surat dakwaan sehingga untuk itu mendesakan menolak dari visi doktrin mengenai gramatikal persikon surat edaran jasa atur Republik Indonesia dan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menimbang bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah benar surat dakwaan jaksa penuntut umum yang jelas kabur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP karena tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Untuk itu majelis akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran jasa atur Republik Indonesia nomor SE 004 garing JA garing 11 garing 1993 tanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan dinyatakan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa materi keberatan penasihat hukum terdakwa telah menyangkut pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil tersebut harus dibuktikan dalam proses pembuktian di persidangan dan baru dapat dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir. Menimbang berdasarkan keberatan penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum pada saat hukum terdakwa menilai adanya tidak sesuai dalam peraturan surat dakwaan. Menimbang berdasarkan berita acara penyidikan yang dipakai penuntut umum majelis hakim berkesimpulan bahwa penuntut umum telah teliti dalam merumuskan surat dakwaannya karena perumusan surat dakwaan sesuai dengan berita acara penyidikan serta surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum telah ditentukan bersama keadaan yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan tidak memiliki kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan di mana pembuktiannya ada dalam persidangan. Menimbang dengan demikian penuntut umum telah cermat dalam mempersiapkan surat dakwaannya. Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum telah merumuskan unsur-unsur dalil yang didakwakan dan memadukannya dengan orang perbuatan material atau fakta dalam pada terdakwa serta penuntut umum telah menentukan dengan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kekaguan tentang pihak mana yang ditetapkan dalam surat dakwaannya. Menimbang dengan demikian surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi kriteria yang lengkap. Menimbang bahwa dari orang yang di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sah dari satu surat dakwaan, yaitu orang yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta menentukan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan atau terdakwa sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil bersyarat material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP bahwa eksepsi atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak berdasar. Menimbang bahwa berdasarkan poin pertimbangan tersebut atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak maka persidangan ini haruslah dilanjutkan. Menimbang oleh karena pemeriksaan perkara harus dilanjutkan maka pembentukan dan pemberian biaya perkara harus ditemukan hingga putusan akhir. Mengadili, 1. Menyatakan bahwa nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PN 11 garing PN garing 11 nomor 2020 telah disusun secara cermat, jelas, lengkap menurut pasal 193 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan
pemeriksaan perkara atas terdakwa PT Garuda Nusa Bali Tbk. 4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa PT Garuda Nusa Bali Tbk segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya. 5. Menangguhkan biaya hingga ditentukan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang pemusatan majelis hakim pada tanggal 5 pada hari Kamis 29 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim SMH sebagai hakim ketua Ahmad Nuskur Barak SMH dari tim nomor 2 SMH masing-masing sebagai hakim kota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kedua dibantu oleh tanda pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum terdakwa beserta kuasa hukumnya. Baik, karena putusan tidak mengabulkan atas nota keberatan yang diajukan oleh penuntut terdakwa berdasarkan court kalender sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 12 November 2020, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap menunjukkan alat bukti dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara akan menunjukkan alat bukti? Ya, sebagaimana yang telah disepakati dalam court kalender majelis hakim pada tanggal 12 November 2020 nanti, kami akan mengajukan 19 orang saksi dan 1 orang ahli. Nah, satu hukum setuju ya? Berdasarkan court kalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 14 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis 12 November 2020 dengan agenda penunjukan alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, berita ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Saudara dicatat, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup nomor register perkara 113 garing P.T.Garing L garing 2020 garing PNH pada hari ini Kamis 12 November 2020 atas nama terdakwa PT Garuda Nusa Bali Tbk yang diwakili oleh saudara Alberto Sikal Papala dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum penasihat hukum sidang siap dimulai. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Baik, saudara terdakwa hari ini dalam keadaan sehat ya? Siap mengikuti sidang hari ini. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan alat buktinya. Sudah, Majelis. Sejatinya kami akan menghadirkan 19 orang saksi dalam persidangan ini. Namun, dikarenakan 16 orang saksi kami mengalami persoalan kesehatan yaitu terinfeksi COVID-19, maka kami akan membacakan dari saksi yang sebelumnya telah disumpah. Keberatan majelis hakim, kami selaku penasihat hukum terdakwa keberatan apabila saksi hanya dibacakan keterangan tertulisnya saja. Karena kami selaku penasihat hukum terdakwa tidak dapat melakukan proses eksaminasi terhadap keterangan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan secara sepihak kepada penuntut umum. Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP, ketidakhadiran saksi dengan alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, BAP yang dibacakan memiliki nilai yang sama dengan saksi yang dihadirkan di persidangan. Majelis hakim yang terhormat. Saudara penuntut umum, ada surat keterangan medis dari saksi yang tidak dihadirkan? Ada, majelis. Tunjukkan. Penasihat hukum, salah. Silakan kembali ke tempat. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim dengan mengacu pasal 162 ayat 2 KUHP, ketidakhadiran dengan alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, BAP yang dibacakan memiliki nilai yang sama dengan saksi yang dihadirkan di persidangan. Penasihat hukum berarti disampaikan dulu ya. Baik, penuntut umum silakan bacakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Keterangan saksi bahwa sumpah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. 1. Saksi di adalah Cesaria. 2. Saksi di orang Tanti. 3. Saksi dari pertama. 4. Saksi Putri Perdana Syarani. 5. Saksi Rita Fitriani. 6. Saksi Dimana Adianti. 7. Saksi Septiana Pratiwi Sari. 8. Saksi Santi Yunus Salsabila. 9. Saksi Muhammad Syawal. 10. Saksi Tio Sabra. 11. Saksi Abdul Ghani. 12. Saksi Abdul Iqbal. 13. Saksi Adi Iman. 14. Saksi Butrian. 15. Saksi Lalu Agung. 16. Saksi Piran Maulana. Memberikan keterangan menyangkut pada bacaan. Penuntut umum silakan dengan saksi saudara terdakwa silakan mengambil tempat. Baik, majelis hakim, sebelumnya izinkan kami untuk menghadirkan 3 orang saksi dan 1 orang ahli untuk disumpah secara bersamaan. Tugas hadapkan para saksi dan ahli ruang sidang. Siap. Baik, para saksi dan ahli hari ini dalam keadaan sehat ya? Sehat, majelis. Siap untuk diminta keterangan? Siap, majelis. Tunjukkan identitas saudara. Baik, untuk para saksi dan ahli dipersilakan untuk membuka maskernya agar terdengar lebih jelas. Saudara Bima, Saya majelis hakim, nama lengkap, Bima Arif Pamungkas. tempat tanggal lahir,
Pekerjaan? Kepala Desa, Kepala desa. Alamat tinggal? Desa Matapilan, Kecamatan Solo. Baik, saudara mengenal terdakwa dan yang mewakilinya? Ya, saya kenal majelis. Nah, ada hubungan darah atau semenjak? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya saudari Rahayu. Saya majelis. Nama lengkap? Rahayu Astauri. Tempat tanggal lahir? Bonet 17 Desember 1983. Baik, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, saudara. Benar, majelis. Pekerjaan? ASN. ASN. Alamat tinggal? Kampung Benteng, Kecamatan Syariah. Baik, saudari mengenal terdakwa dan yang mewakilinya? Mengenal, majelis. Nah, ada hubungan darah atau semenjak? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya saudara Lukman. Saya majelis. Nama lengkap? Lukman Sitobi, Tempat tanggal lahir? Depok, 17 Oktober 1997. Baik, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, saudara. Iya. Pekerjaan? ASN, SN. Alamat tinggal? Desa Alangga, Kecamatan Andalo, Sulawesi Selatan. Baik, saudara mengenal terdakwa dan yang mewakilinya? Tidak. Tidak. Selanjutnya saudara Tori. Saya majelis. Nama lengkap? Tori Utomo. Tempat tanggal lahir? Wonosobo 17 April 1968. Baik, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, saudara. Ya benar. Pekerjaan? Dosen. Dosen. Alamat tinggal? Kelurahan Sawah, Kecamatan Sawah, Kabupaten Manado Utara. Saudara mengenal terdakwa dan yang mewakilinya? Tidak. Baik, para saksi dan ahli sebelum diminta keterangan, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu. Bersedia disumpah? Bersedia, majelis. Saksi silakan terlebih dahulu, petugas dibantu. Baik, para saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari apa yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai apa yang saya lihat, sesuai apa yang saya lihat, dengar, dan ketahui. ketahui. Kembali untuk ahli, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari apa yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya sesuai dengan ilmu pengetahuan saya miliki. sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Baik, saya dulu kembali. Baik, para saksi dan ahli, saudara-saudara telah disumpah. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung pertanggungjawaban terhadap hukum, namun juga terhadap Tuhan. Apabila saudara-saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara-saudara diancam dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Para saksi dan ahli mengerti ya? Oke, majelis. Penuntut umum saksi mana yang terlebih dahulu diperiksa? Saksi Bima majelis. Saksi Bima silakan mengambil tempat untuk saksi lain dan ahli sementara meninggalkan ruang sidang serta diingatkan untuk tidak bercakap-cakap satu sama lain terkait dengan perkara ini di luar persidangan ya. Silakan. Baik, saksi Bima tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, saya Pak Majelis. Saya dihadirkan di persidangan dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk. Saksi sebagai kepala desa ya? Benar, Majelis Hakim. Kepala desa mana saudara? Saya menjabat di Kepala Desa Matapilan, Kecamatan Lasur. Baik, sejak kapan saudara menjadi kepala desa? Saya menjabat sejak tahun 2010. Saksi mengetahui terdapat aktivitas pertambangan di desa saksi. Ya, saya Pak Majelis. Apa saja hasilnya? Baik, karena di desa kami memiliki potensi sumber daya alam tambang yang sangat besar, diantaranya emas, biji nikel, dan kromit. Adapun potensi terbesar yang saya ketahui adalah biji nikel, Majelis. Penuntut umum silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, berdasarkan pengalaman saudara di Desa Matapilan, Kecamatan Lasur, apakah ada dampak lingkungan yang terjadi karena adanya pertambangan? Iya ada. Jadi begini Majelis Hakim, banyaknya warga saya mengalami kesulitan mencari air bersih, kemudian menurunnya daerah reservoir air serta mengakibatkan polusi debu di wilayah kami. Apakah ada dampak lingkungan tersebut menimbulkan korban? Iya ada korban. Bisa saudara jelaskan terkait korban tersebut? Baik, maksud saya korban di sini adalah berdasarkan informasi yang saya terima, beberapa warga kami mengeluhkan sakit pernapasan serta adanya hewan ternak di keluarga mengalami sakit bahkan kematian. Izin melanjutkan Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara tahu PT Garda Nusa Bali Tbk pernah melakukan aktivitas pertambangan di wilayah saudara? Ya, saya tahu karena salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah kami, salah satunya adalah PT Garda Nusa Bali Tbk. Baik, mohon izin majelis untuk menunjukkan titik koordinat wilayah yang dimaksud saksi yang telah diberi kode P9. Silakan saksi nasabah dibantu.
saudara saksi, sudah berapa lama perusahaan tersebut melakukan aktivitas pertambangan di wilayah saudara? Saya kurang begitu tahu sejak kapan mereka beroperasi. Akan tetapi sejak saya menjabat di periode pertama saya, PT Garda Nusa Bali Tbk sudah berjalan melakukan aktivitas penambangan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya kegiatan reklamasi terhadap titik-titik penambangan pasca terdakwa melakukan aktivitas pertambangan tersebut? Itulah yang menjadi persoalan kami majelis hakim. Saya baik menerima keluhan dari masyarakat terkait tidak dilakukan reklamasi pasca aktivitas penambangan yang mengakibatkan sumber polusi di wilayah kami. Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat atau setidaknya pernah mendengar tentang keberadaan alat-alat berat di wilayah saudara? Ya, saya mendengar informasi tersebut. Ditemukannya alat berat di wilayah kami. Bahkan alat berat tersebut berada dalam hutan yang hutan. Berarti PT Garda Nusa Bali Tbk melakukan aktivitas penambangan di hutan itu? Iya benar. Cukup majelis. Nah, cukup ada pertanyaan? Ada majelis? Silakan. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, tadi saudara menyatakan bahwa banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan di wilayah saudara, benar? Iya benar. Nah, ini ingin kami tanyakan, ada berapa perusahaan yang saudara ketahui yang melakukan aktivitas pertambangan di wilayah saudara? Baik, karena ada beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah kami, di antaranya adalah PT Alam Sejahtera, PT Bumi Damai, dan PT Inka Energi serta beberapa perusahaan lainnya. Lalu atas dasar apa saudara menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi itu disebabkan oleh aktivitas pertambangan terdakwa? Saya menerima keluhan dari masyarakat serta adanya laporan dari Aliansi Pemerhati Lingkungan yang menyatakan bahwa terjadi kerusakan di lingkungan di wilayah kami disebabkan oleh perusahaan yang dilakukan oleh PT Garda Nusa Bali Tbk. Jadi saudara membenarkan bahwa terdakwa bukanlah satu-satunya perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di wilayah saudara sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan itu? Iya benar. Izin melanjutkan majelis. Silakan. Saudara saksi tadi saudara menjelaskan bahwa saudara menemukan alat berat di wilayah saudara. Bisa saudara sebutkan alat berat apa saja yang dimaksud? Saya tidak mengetahui secara detail alat berat apa saja yang berada di hutan sana. Saya hanya menerima informasi tersebut dari warga yang tinggal di hutan ini. Saudara saksi, saudara tidak begitu mengetahui alat berat apa saja yang ada di situ. Lantas, atas dasar apa saudara dapat menyimpulkan bahwa alat tersebut adalah milik terdakwa? Saya tidak menyimpulkan, saya hanya menerima informasi tersebut yang disampaikan kepada kami selaku pemerintah desa. Jadi pernyataan tersebut hanya sebatas asumsi saudara saja, bukan berdasarkan pengamatan saudara secara langsung. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak berasumsi karena kapasitas saya menjadi kepala desa hanya menerima aduan dan laporan saja. Cukup majelis. Terdakwa ada tanggapan? Ada majelis hakim. Silakan. Saya hanya ingin menegaskan bahwasanya perusahaan kami bukanlah satu-satunya perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan, dan kami sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas pertambangan di Desa Matapila, Kecamatan Solo, sehingga kami tidak mengetahui adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Desa Matapila, Kecamatan Solo tersebut. Majelis hakim. Saksi ada keterangan lain? Saya rasa cukup majelis hakim. Baik, sementara keterangan yang saksi berikan kami anggap cukup, namun apabila sewaktu-waktu keterangan saksi dibutuhkan, saksi bersedia dipanggil kembali ya. Bersedia majelis. Saksi silakan identitasnya. Jika ada kekurangan lain diperkenankan menunjukkan persidangan ya. Dan menghadirkan saksi berikutnya ruang sidang. Tugas hadirkan saksi Rahayu di ruang sidang. Silakan. Baik, saksi Rahayu tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Saya dihadirkan untuk memberi keterangan saksi atas dugaan perkara tindak pidana lingkungan hidup atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk. Baik, tadi diminta saudari sebagai ASN ya? Benar. Bisa dijelaskan? Saya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau dapat disingkat DPPNSP Kabupaten Konawe. Lalu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudari sebagai Kepala DPPNSP? Tugas dan tanggung jawab saya adalah merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi, dan melaksanakan administrasi lingkup penanaman modal. Baik, saudari saksi tadi mengatakan bahwa saudari mengetahui keberadaan terdakwa. Bisa saudari jelaskan? Ya, terdakwa adalah salah satu perusahaan yang kami keluarkan iup eksplorasinya. Baik, baru saja tadi saudari mengatakan bahwa saudari mengeluarkan izin usaha pertambangan eksplorasi milik terdakwa. Itu apakah itu memang kewenangan dari saudari sendiri? Penerbitan iup secara umum merupakan kewenangan dari Bupati, namun secara administrasi melalui DPPNSP. Bisa saudari jelaskan di mana lokasi izin usaha pertambangan milik terdakwa itu? Berdasarkan data yang kami miliki, lokasi terdakwa berada di Desa Dinggo, Kecamatan Amogero. Dan Bung, silakan. Baik, terima kasih majelis hakim. Saudari Rahayu, tadi saudari menjelaskan bahwa saudari yang mengeluarkan iup eksplorasi milik terdakwa ya. Pertanyaan kami, kapan izin itu dikeluarkan? Izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2011. Sampai kapan masa berlaku dari perizinan tersebut? Berlaku selama 8 tahun dan berakhir pada tanggal 12 Desember 2019. Izin
melanjutkan majelis hakim. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Saudari saksi, sepengetahuan saudari apakah ada persoalan terkait dengan iup yang dimiliki oleh terdakwa? Ya, ada persoalan yang kami temukan majelis hakim. Karena itulah DPM PTSP mencabut iup tersebut pada tanggal 12 Februari 2019. Lalu apa alasan DPM PTSP mencabut iup eksplorasi yang dimiliki oleh terdakwa? Karena kami mengetahui adanya pemindahan titik koordinat dan batas iup milik terdakwa berdasarkan SK Bupati nomor 213 tahun 2013 yang ternyata cacat prosedur. Tadi saudari menjelaskan bahwa SK Bupati cacat prosedur. Apa alasan saudari menyatakan demikian? Karena SK Bupati tersebut tidak sesuai dengan pasal 37 huruf B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa wilayah iup lintas kabupaten dalam satu provinsi merupakan kewenangan dari provinsi. Sedangkan titik pemindahan tersebut berada di Desa Makapila, Kecamatan Masoro. Mohon izin majelis untuk menunjukkan SK Bupati dan surat pencabutannya yang masing-masing berbentuk P5 dan P11. Silakan saksi penasihat hukum, silakan kami minta dibantu. Ini SK Bupati nomor 3. Nah, Boleh Pak. Baik, izin melanjutkan majelis hakim. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari tahu bahwa terdakwa memiliki iup operasi produksi di lokasi yang telah dipindahkan? karena lokasi yang dipindahkan berada di Kabupaten Konawe Utara, jadi kami tidak mengetahuinya. Sedangkan di Kabupaten Konawe sendiri kami tidak mengeluarkan iup operasi produksi untuk terdakwa. Cukup majelis. Penasihat hukum ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Terima kasih majelis. Saudari saksi tadi saudari menjelaskan bahwa terdakwa memiliki iup eksplorasi di Kabupaten Konawe. Apa benar saudari? Nah, Pertanyaan kami adalah apakah terdakwa telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh iup tersebut? terdakwa telah memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh iup eksplorasi antara lain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saudari dalam melaksanakan eksplorasi tersebut, apakah terdakwa telah melaporkan apa yang dilakukan? Ya, berdasarkan laporan yang kami terima dari saudari Septiani Pratiwi Zahri sebagai Kepala Ketua WIUP bahwa di lokasi tersebut banyak kandungan nikel. Lalu dalam eksplorasi tersebut apa ada pelanggaran mungkin yang dilakukan oleh terdakwa? Memang dalam tahap eksplorasi terdakwa tidak melakukan pelanggaran. Saudari saksi, terdakwa tercatat kooperatif untuk melaporkan hasil eksplorasinya dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran. Lalu atas dasar apa saudari mencabut iup tersebut? Alasan kami adalah SK Bupati tersebut terdapat cacat prosedur. Saudari saksi, lalu apa yang jadi relevansinya cacat prosedur terbitnya SK Bupati dengan iup eksplorasi milik terdakwa? Sedangkan dua hal tersebut adalah dua produk hukum yang berbeda. Keberatan majelis hakim, pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa berusaha menjerat keterangan saksi majelis hakim. Majelis hakim yang terhormat, kami sama sekali tidak bermaksud untuk menjerat keterangan yang disampaikan oleh saudari saksi. Adapun pertanyaan yang kami sampaikan adalah murni untuk mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya terkait dengan alasan saudari saksi mencabut iup eksplorasi milik terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, kami berpendapat saksi yang kami hadirkan telah memberikan keterangan yang jelas bahwa alasan mencabutnya iup eksplorasi untuk terdakwa karena ada cacat prosedur terbitnya SK Bupati tentang pemindahan koordinat dan batas iup yang berimplikasi pada titik aktivitas pertama terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, Penasihat hukum harus tenang. Saudara penasihat hukum, majelis berpendapat karena pertanyaan saudara sebelumnya sudah dijawab oleh saksi, silakan mengganti pertanyaannya. Baik, terima kasih majelis. Saudari saksi, tadi saudari menjelaskan mengenai pencabutan SK Bupati dan saudari juga menyatakan bahwa saudari berwenang mengenai hal itu. Tapi sedangkan apabila kita mengacu kepada asas kontrario atus hanya Bupati sendiri yang dapat mencabut SK tersebut, bisa saudari jelaskan? Sebagaimana tugas dan tanggung jawab saya untuk melakukan evaluasi ilmu penanaman modal dan pencabutan SK terdakwa adalah bagian dari evaluasi tersebut. Pertanyaan kami, apakah benar saudari yang berwenang mengenai hal itu? Sebagaimana dengan yang saya jelaskan majelis. Cukup majelis. Terdakwa ada tanggapan? Ada majelis hakim. Silakan. Mohon dicatat bahwasannya aktivitas pertambangan yang kami lakukan berdasarkan SK Bupati nomor 213 tahun 2013 dan sampai saat ini SK tersebut belum dilakukan pencabutan atau pembatalan. Maka kami beranggapan bahwa aktivitas pertambangan yang kami lakukan sah dan legal majelis hakim. Saksi ada keterangan lain? Cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan yang saksi berikan kami enggak cukup, namun apabila sewaktu-waktu keterangan saksi dibutuhkan, saksi bersedia dipanggil kembali ya. Terima kasih saksi, silakan identitasnya. Jika ada korban lain diperkenankan meninggalkan persidangannya untuk menghadirkan saksi berikutnya. Tugas, hadapan saksi Lukman Sitobi Kepulauan Siap. Silakan. Baik, saksi Lukman tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, saya hadirkan persidangan ini sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana lingkungan hidup oleh PT Garda Nusa Bali Tbk selaku terdakwa.
Jadi identitas saudara sebagai ASN ya? Iya betul. Bisa dijelaskan saudara? Saya menjabat sebagai Kepala Dinas SDM Provinsi Sultra, Majelis. Baik, lalu apa yang menjadi kewenangan saudara sebagai Kepala Dinas SDM? Baik, Majelis, adapun kewenangan Kepala Dinas SDM Provinsi Sultra meliputi 1. Pengurusan kebijakan, 2. Pelaksanaan kebijakan, 3. Melakukan evaluasi dan pelaporan bidang geologi air tanah, mineral batu bara, ketenaga listrikan, energi baru terbarukan. 4. Pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas. 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Baik. Saksi mengetahui perihal izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan atau biasa disingkat dengan IUP, Majelis, itu terbagi dalam 2 jenis, yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Bagaimana caranya untuk memperoleh kedua tersebut? Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010, prosedur untuk mendapatkan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi ialah pemohon dapat mengajukan wilayah izin usaha pertambangannya melalui permohonan atau mengikuti lelang sesuai dengan komoditasnya. Saksi bisa dijelaskan perbedaan antara penerbitan IUP di skala provinsi dan skala kota maupun kabupaten. Baik, Majelis, berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, apabila wilayah usaha pertambangan melintas dalam satu kabupaten, maka yang berwenang itu adalah bupati. Namun apabila wilayah usaha pertambangan melintas dalam 2 kabupaten dan 1 provinsi, maka yang berwenang itu adalah pemerintah provinsi, Majelis. Teman-teman silakan. Baik, terima kasih Majelis. Saudara saksi, tadi saudara menjelaskan terkait kewenangan penerbitan IUP di tingkat pemerintahan provinsi. Dalam hal ini provinsi Sulawesi Tenggara, benar? Pertanyaan kami adalah, apabila batas IUP berada pada 2 kabupaten dan 1 provinsi, pemerintah daerah mana yang memberikan kewenangan? Tentunya pemerintah provinsi. Jadi, apabila dalam hal ini batas IUP berada pada Kabupaten Konawe dan Kabupaten Sulawesi Utara, maka apakah merupakan kewenangan pemerintah provinsi? Iya, betul. Izin melanjutkan Majelis Hakim. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Pertanyaan kami selanjutnya, saudara saksi, apakah saudara tahu aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa melingkupi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara? Menurut data yang kami miliki, Majelis, terdakwa tidak terdaftar. Terdakwa tidak terdaftar. Iya. Apa setidaknya terdakwa pernah mengajukan 2 permohonan IUP yang saudara maksud? Sampai dengan saat ini, Majelis, terdakwa tidak pernah mengajukan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Bahkan terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai peserta lelang di wilayah Provinsi Sultra. Cukup. Penasihat hukum ada pertanyaan? Baik, Majelis, kami tidak ada pertanyaan, namun demikian keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi akan kami tanggapi melalui pledoi. Terdakwa ada tanggapan? Baik, saksi ada keterangan lain? Cukup. Baik, untuk sementara keterangan yang saksi berikan akan kita tutup, namun apabila sewaktu-waktu keterangan saksi dibutuhkan, saksi bersedia dipanggil kembali. Ya. Terima kasih saksi, silakan identitasnya. Jika ada kekurangan lain, perkenan meninggalkan persidangannya. Penuntut umum ada saksi lain yang akan dihadirkan. Untuk saksi kami cukupkan Majelis, namun demikian kami akan menghadirkan 1 orang ahli di persidangan. Silakan. Baik. Petugas hadapan ahli Tori utama ruang sidang. Siap. Penuntut umum ahli yang dihadirkan sudah dilengkapi dengan CV-nya. CV ahli bagaimana yang sudah terlampir di dalam berkas perkara, Mas? Saudara ahli sebagai dosen ya? Ya benar, Majelis. Saudara mengajar di universitas mana? Saya tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Lalu mata kuliah apa yang saudara asuh? Saya mengambil 3 mata kuliah. Yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum pidana 2 KUHP, dan yang ketiga hukum pidana korporasi. Penuntut silakan. Baik, terima kasih Majelis. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan konsep teori pertanggungjawaban pidana korporasi? Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu suatu konsep yang menilai perbuatan-perbuatan pidana yang menjadikan suatu korporasi menjadi subjek hukum. Dalam hal ini, apabila suatu korporasi melakukan kegiatan usahanya menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi orang lain. Bisa saudara jelaskan bentuk-bentuk tindak pidana korporasi? Majelis Hakim yang mulia, pada dasarnya ketentuan yang mengatur tindak pidana korporasi tidak banyak ditemukan. Namun, secara umum, berdasarkan asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, setiap kegiatan usaha suatu korporasi yang melakukan kegiatan usahanya yang menimbulkan kerugian seperti menimbulkan kerusakan lingkungan dapat disebut sebagai tindak pidana korporasi atau sering disebut dengan white collar crime atau kejahatan praktis. Izin melanjutkan Majelis Hakim. Baik, saudara ahli, bisa sekarang tolong saudara jelaskan perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan perorangan.
Baik, ahli berpendapat jika kita mengacu kepada hukum positif, memang korporasi tidak banyak ditemukan definisi secara konkret apakah dapat dijadikan subjek hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, jika kita melihat realitas yang terjadi belakangan ini majelis hakim, banyak sekali dampak negatif yang disebabkan akibat kegiatan usaha suatu korporasi. Sehingga ahli berpendapat suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terbatas seperti dikenakan pidana denda. Sedangkan pertanggungjawaban perseorangan hanya dikenakan terhadap pelakunya saja, sehingga pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Baik, saudara ahli. Sekarang bagaimana dengan sifat tindak pidana korporasi jika dilakukan oleh yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah menimbulkan kerugian, yaitu berupa kerusakan lingkungan? Majelis hakim yang terhormat, izinkan ahli berpendapat bahwa pada prinsipnya tindak pidana korporasi sama halnya yang dilakukan oleh tindak pidana perorangan, sehingga dikaitkan dengan perkara ini akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian yang dapat dibuktikan secara konkret, maka ahli berpendapat terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Cukup majelis. Nah, hukum ada pertanyaan? Ada majelis? Silakan. Baik, terima kasih. Saudara ahli mengenai konsep pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, apakah orang yang mengendalikan korporasi terlepas dari jeratan hukum? Baik, ahli berpendapat walaupun suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak serta-merta melepaskan jeratan hukum bagi pengendali korporasi. Kenapa? Karena apabila kita kembali kepada konsep tindak pidana perorangan, maka setiap orang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang memenuhi delik pidana. Baik, lalu jika merujuk pada perkara ini, jika suatu perusahaan melakukan segala bentuk tindakan yang diduga melawan hukum, apa pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban? Sebagaimana yang ahli jelaskan sebelumnya, tentu saja pengendali korporasi merupakan perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana delik pidana yang dilakukan. Baik, ahli coba sekarang ahli klasifikasikan kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan kapan perseorangan yang mengendalikan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Majelis hakim yang mulia, suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada saat suatu korporasi melakukan kegiatan usahanya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban pengendali korporasi cukup dilihat dengan adanya mens rea dan delik pidana atau melanggar ketentuan hukum pidana materil. Cukup majelis. Kenapa ada tanggapan? Cukup majelis. Baik, ahli ada keterangan lain? Cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan yang ahli berikan kami anggap cukup. Namun apabila sewaktu-waktu keterangan ahli dibutuhkan, ahli bersedia dipanggil kembali ya. Terima kasih ahli, silakan identitasnya. Jika ada keterangan lain diperkenankan meninggalkan persidangan ya. Baik. Penuntut umum ada alat bukti lain yang menghadirkan? Tidak ada yang mulia. Dakwa silakan balik ke semula. Penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Baik majelis, sebagaimana yang telah disepakati dalam code kalender pada tanggal 26 November 2020 nanti kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang ahli. Penuntut umum setuju ya? Setuju. Berdasarkan code kalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilakukan 14 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis 26 November 2020 dengan agenda pengajuan alat bukti dari penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, berita ini merupakan panggilan resmi dan tidak perlu dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Oke, majelis. Kita dicatat. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup nomor register perkara 113/P-LH/2020 pada hari ini Kamis 26 November 2020 atas nama terdakwa PT Ganda Nusa BTBK yang diwakili oleh saudara Albertus Kalpatola dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang siap dimulai. Siap, majelis. Penuntut umum hadirkan terdakwa ruang sidang. Tugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa hari ini dalam keadaan sehat ya? Siap mengikuti sidang hari ini? Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah menunjukkan alat bukti dari penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum sudah siap dengan alat buktinya? Siap majelis. Penasihat hukum silakan dengan saksi-saksi saudara untuk terdakwa silakan mengambil tempat. Baik majelis, sebelumnya izinkan kami untuk menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang ahli untuk disumpah secara bersamaan. Silakan. Tugas hadapkan para saksi dan ahli di ruang sidang. Siap. Silakan. Baik, para saksi
saksi dan ahli hari ini dalam keadaan sehat ya? Siap untuk diminta keterangan? Tunjukkan identitas saudara. Baik, untuk para saksi dan ahli dipersilakan untuk membuka masker ya. Agar terlihat jelas. Saudara Syawal, nama lengkap, Syawal Dewasa, tempat tanggal lahir, Surabaya 13 Juli 1960. jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, saudara. Benar. Pekerjaan, Swasta Majelis. swasta, alamat tinggal. Desa Dimadi, Kecamatan Sambara, Kabupaten Konawe. Saudara mengenal terdakwa dan yang mewakilinya? Mengenal Majelis. Mana? Ada hubungan darah atau semendak? Tidak ada Majelis. Selanjutnya saudara Faiz, Saya Majelis. nama lengkap, Muhammad Faris. tempat tanggal lahir. Jambi 18 September 1999. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, saudara. Benar Majelis. Pekerjaan, Swasta. swasta, alamat tinggal. Saya tinggal di Kampung Matagora, Kecamatan Amubedo, Kabupaten Konawe. Saudara mengenal terdakwa dan yang mewakilinya? Mengenal Majelis. Nah, ada hubungan darah atau semendak? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya saudara Hasim, Ya Majelis. nama lengkap, Hasim Andari. tempat tanggal lahir. 2 Mei 7 Agustus 1965. Baik, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, ya, saudara. Benar Majelis. Pekerjaan, Dosen Majelis. dosen, alamat tinggal. Saya tinggal di Desa Ranawai, Pulau Ranawai, Kecamatan Wawa. Saudara mengenal terdakwa dan yang mewakilinya? Tidak Majelis. Baik, para saksi dan ahli, sebelum diminta keterangan, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu. Bersedia disumpah? Bersedia Majelis. Saksi silakan terlebih dahulu, tugas dibantu. Baik, para saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sesuai apa yang saya lihat. Sesuai apa yang saya lihat. Dengar. Dan ketahui. Dan ketahui. Jangan kembali untuk ahli. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli dalam perkara ini. Sebagai ahli dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sesuai dengan ilmu pengetahuan saya miliki. Sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Bagi kembali. Baik, para saksi dan ahli, saudara-saudara telah disumpah. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung pertanggungjawaban terhadap hukum, namun juga terhadap Tuhan. Apabila saudara-saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara-saudara diancam dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Para saksi dan ahli mengerti ya? Mengerti Majelis. Nasihat hukum saksi mana yang akan diperiksa? Saksi Syawal Majelis. Saksi Syawal silakan mengambil tempat untuk saksi lain dan ahli sementara meninggalkan ruang sidang. Serta diingatkan untuk tidak bercakap-cakap satu sama lain terkait dengan perkara ini di luar persidangan ya. Silakan. Baik, saudara saksi tahu kenapa ada di dalam sidang ini? Ya tahu Majelis. Saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana lingkungan hidup atas nama terdakwa PT Garuda Indonesia. Baik, bisa saudara jelaskan secara spesifik terkait pekerjaan saudara? Saya dan Pengelola yang diutus PT Garuda Indonesia. Baik, pengelola WIB ya. Bisa saudara jelaskan tugas dan tanggung jawab saudara sebagai pengelola WIB? Kami bertugas melakukan observasi di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Garuda Tbk. Kemudian kami laporkan hasilnya. Baik, apakah saudara juga mengetahui keberadaan wilayah usaha pertambangan yang terdakwa di wilayah dua? Ya, saya mengetahuinya. Karena saya termasuk tim pengelola wilayah izin usaha pertambangan milik PT Garuda Tbk yang berada di Desa Dungkua, Kecamatan Amugedo. Nasihat hukum silakan. Baik, terima kasih Majelis. Saudara saksi tadi saudara menjelaskan bahwa terdakwa hidup di Desa Dungkua, Kecamatan Amugedo. Apa benar saudara? Benar. Bisa saudara jelaskan hasil observasi yang saudara sampaikan kepada terdakwa? Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami melaporkan adanya dominasi kandungan nikel di daerah tersebut. Saudara saksi, setelah melakukan observasi, bisa saudara jelaskan terkait dari hasil observasi tersebut? Berdasarkan hasil pengetahuan saya, kami ulangi agar lebih jelas lagi saudara. Saudara saksi, sepengetahuan saudara setelah melakukan observasi tersebut, apakah terdakwa mengajukan permohonan iup eksplorasi? sepengetahuan saya iya. Bahkan telah diterbitkan SKU eksplorasinya oleh Bupati. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan terkait apa yang menjadi dasar saudara melakukan
observasi dan eksplorasi di daerah tersebut. Dasar kami melakukan observasi dan eksplorasi berdasarkan surat tulis dari PT Garuda TBK dan juga eksplorasinya nomor 123 tahun 2011. Saudara saksi, perihal perubahan titik koordinat terdakwa, bisa saudara jelaskan terkait dengan batas wilayah dan titik koordinat terdakwa yang berubah itu? Ya, saya mau mendengarnya. Memang ada perubahan titik koordinat. Perubahan titik koordinat tidak terlalu jauh dari perubahan titik koordinat awal. Maka kami beranggapan perubahan tersebut masih di dalam wilayah pengelolaan kami. Jadi saudara saksi membenarkan bahwa SK Bupati yang pada pokoknya merubah titik koordinat awal kepada titik koordinat baru itu karena ketidaksengajaan akibat dari faktor berdekatannya antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Utara. Keberatan Majelis Hakim, pernyataan disahkan oleh penasihat hukum terdakwa berusaha untuk menyimpulkan keterangan saksi Majelis Hakim. Saudara penasihat hukum diingatkan untuk tidak menyimpulkan keterangan saksi. Masih ada pertanyaan lain? Cukup majelis. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada Majelis Hakim. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi, tadi saudara menjelaskan dengan jelas ya bahwa saudara mengetahui adanya perubahan koordinat dan batas wilayah milik terdakwa. Pertanyaan kami sederhana saja. Berdasarkan batas wilayah yang saudara ketahui ada di mana aktivitas pertambangan yang dilakukan terdakwa? Karena batas wilayah Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe sangat berdekatan, jadi saya tidak bisa memastikannya. Tidak bisa memastikannya. Apakah saudara tahu di mana letak desa Matapila, Kecamatan Masolo? Letak desa Matapila, Kecamatan Masolo memang berada di perbatasan antara Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe. Saudara saksi, jadi sebenarnya saudara tahu titik koordinat aktivitas pertama terdakwa yang baru berada di desa Matapila, Kecamatan Masolo. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya tidak bisa memastikannya. Cukup Majelis. Terdakwa ada tanggapan? Sepenuhnya saya membenarkan keterangan dari saksi majelis. Baik, saksi ada keterangan lain? Cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan yang saksi berikan kami anggap cukup. Namun apabila sewaktu-waktu keterangan saksi dibutuhkan, saksi bersedia dipanggil kembali ya. Terima kasih saksi, silakan identitasnya. Ada keterangan lain untuk yang digunakan persidangan ya. Penasihat hukum hadirkan saksi berikutnya. Baik majelis, tugas hadapan saksi Faris sebelum sidang. Siap. Silakan. Baik, saksi Faris tahu kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya majelis, saya dipanggil dalam persidangan ini sebagai saksi dan dugaan tindak pidana lingkungan hidup atas nama terdakwa PT Garuda TBK. Baik, tadi saksi menjawab mengatakan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tahu lebih jauh lagi perihal terdakwa? Ya, saya tahu karena saya selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda TBK. Berarti mengetahui terkait, saya ulangi, berarti mengetahui juga segala tindakan yang dilakukan oleh terdakwa? Ya majelis, karena saya terlibat dalam rapat direksi dengan para pemegang saham. Mengetahui juga terdapat aktivitas pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara? Ya, tentu saja saya mengetahuinya karena memang PT Garuda TBK merupakan salah satu perusahaan terbesar di Provinsi Sultra yang melakukan kegiatan pertambangan. Penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara terlibat pada rapat direksi bersama para pemegang saham. Pertanyaan kami, ada berapa pemegang saham pada perusahaan terdakwa? Pada perusahaan kami ada 3 orang pemegang saham, antara lain Dwi Hartanti, Tio Sabara, dan Ivan Sardiati. Apakah para pemegang saham selalu hadir pada setiap rapat itu? Seingat saya, para pemegang saham selalu hadir dalam setiap rapat direksi, yang mana berkaitan dengan keputusan strategis perusahaan. Strategis perusahaan. Apa keputusan tentang kegiatan pertambangan di Provinsi Sultra merupakan keputusan strategis dari perusahaan? Ya, tentu saja. Memang kegiatan pertambangan merupakan core bisnis PT Garuda TBK. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan core bisnis yang saudara maksud tadi, apakah itu merupakan inisiatif dari direksi? Tentu saja tidak. Segala tindakan perusahaan merupakan perintah atau inisiatif dari para pemegang saham. Jadi, saya selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko maupun Saudara Alfayat sebagai Direktur Utama semata-mata hanya menjalankan perintah dari para pemegang saham. Cukup majelis. Penuntut umum ada pertanyaan? Ada majelis? Silakan. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, dalam rapat direksi bersama para pemegang saham, apakah direksi pernah menolak perintah dari pemegang saham? Tentu saja kami tidak bisa menolak, karena secara tidak langsung para pemegang saham adalah pengendali perusahaan. Izin melanjutkan Majelis Hakim. Silakan. Saudara saksi, apakah dalam rapat direksi tersebut para pemegang saham menerima laporan adanya dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan perusahaan saudara? Majelis Hakim yang terhormat, lazimnya dalam setiap rapat direksi kami selalu melaporkan seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Garuda TBK. Tapi saya tidak tahu terkait perusahaan lingkungan sebagaimana yang ditanyakan oleh penuntut umum Majelis Hakim. Jadi saudara maupun para pemegang saham tidak tahu terjadi kerusakan lingkungan
seperti yang saya informasikan tadi, saya tidak tahu terkait kerusakan lingkungan, sehingga kami menyimpulkan tidak ada kerusakan lingkungan itu. Cukup majelis. Terdakwa ada tanggapan? Cukup majelis, sepenuhnya saya membenarkan keterangan dari saksi. Baik, saksi ada keterangan lain? Saya rasa cukup. Baik, untuk sementara keterangan yang saksi berikan kami anggap cukup, namun apabila sewaktu-waktu keterangan saksi dibutuhkan, saksi bersedia dipanggil kembali ya. Ya. Terima kasih, saksi silakan identitasnya. Jika ada keperluan lain diperkenankan meninggalkan persidangan ya. Penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Baik, majelis, untuk saksi kami cukupkan dan selanjutnya kami akan menghadirkan satu orang ahli majelis. Silakan. Tugas hadapan ahli hasil buruan sidang. Siap. Saudara penasihat hukum, ahli yang dihadirkan sudah dilengkapi dengan CV-nya. Sudah majelis. Tunjukkan, teman-teman, silakan. Selamat kembali ke tempat. Baik, saudara ahli sebagai dosen ya. Ya, majelis. Saudara mengajar di universitas mana? Di Universitas Gajah Mungkur, majelis. Lalu mata kuliah apa yang saudara asuh? Mata kuliah yang saya asuh adalah hukum lembaga negara, hukum kebijakan publik, dan hukum administrasi negara. Penasihat hukum, silakan. Baik, terima kasih majelis. Saudara ahli kami akan bertanya sesuai dengan kompetensi saudara sebagai dosen hukum administrasi negara. Baik, pertanyaan pertama kami adalah bisa saudara ahli jelaskan terkait dengan ruang lingkup hukum administrasi negara. Baik, ruang lingkup hukum administrasi negara adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik dari tingkat pusat, provinsi, dan kota ataupun kabupaten. Baik ahli, berdasarkan hukum administrasi negara yang saudara jelaskan tadi, apakah keputusan bupati dalam hal ini SK 213 tahun 2013 termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara? Baik, ahli berpendapat hal tersebut masuk dalam ruang lingkup administrasi negara. Kenapa? Karena hal tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang lembaga negara, termasuk dalam hal ini bupati sebagai salah satu pejabat negara di tingkat daerah. Baik ahli, kami memperdalam lagi ya terkait dengan SK bupati yang kami sebutkan tadi. Bisa saudara jelaskan lebih komprehensif lagi terkait dengan sifat SK bupati tersebut? Baik, ahli berpendapat surat keputusan bupati tersebut masuk dalam kategori besiking, yang mana hal tersebut memiliki sifat individual dan juga memiliki sifat yang konkret. Saudara ahli, dalam hal SK bupati yang diduga cacat prosedur, apakah kecacatan prosedur tersebut menjadikan SK tersebut batal dan tidak sah seperti itu? Baik, izinkan ahli memberikan pendapat majelis. Untuk lebih diketahui, walaupun dalam penerbitannya terjadi cacat prosedur, maka semua itu tidak serta-merta batal demi hukum. Namun, terbuka ruang untuk melakukan upaya pembatalan melalui mekanisme pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Cukup majelis. Belum ada pertanyaan? Ya, Majelis Hakim. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saudara ahli, pertanyaan kami, jika suatu kewenangan yang dimana oleh peraturan perundang-undangan dibatasi ruang lingkupnya, apakah ada alasan-alasan tertentu yang membenarkan seorang bupati melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan? Baik, jika kita lihat secara normatif, maka ruang lingkup kewenangan bupati, yaitu juga sebagai salah satu pejabat negara, maka ruang lingkupnya hanya terbatas dan harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini bupati sebagai salah satu pejabat negara di tingkat daerah. Baik. Jika kita menggunakan pendekatan kewenangan mengeluarkan izin usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, apakah seorang bupati berwenang mengeluarkan izin di mana izin tersebut merupakan kewenangan dari gubernur atau menteri? Baik, sebagaimana yang sudah ahli jelaskan, bahwasannya ruang lingkup kewenangan bupati hanya terbatas pada ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. Izin lanjutkan majelis. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Saudara ahli, jika dikaitkan dengan asas umum pemerintahan yang baik apakah dapat dibenarkan suatu produk hukum dikeluarkan tanpa memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan? Baik, izinkan ahli memberikan pendapat majelis. Bahwasannya ruang lingkup AUPB yang disebutkan itu lebih kepada mengatur tata cara dan juga mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan jika terjadi cacat prosedur dalam penerbitannya, maka tentu hal tersebut sudah melanggar AUPB yang disebutkan. Akan tetapi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertanyaan penasihat hukum, bahwasannya jika terjadi cacat prosedur
prosedur dalam penerbitannya, maka tidak serta-merta batal demi hukum. Namun terbuka ruang untuk melakukan upaya pembatalan, kecuali melalui putusan pengadilan yang mengikat. Cukup majelis. Terdakwa ada tanggapan? Cukup majelis. Baik, ada keterangan lain? Cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan yang diberikan kami anggap cukup. Namun apabila sewaktu-waktu keterangan ahli dibutuhkan, ahli bersedia dipanggil kembali ya. Sedia. Terima kasih ahli, silakan jadi penjelasan. Jika ada keterangan lain, persilakan meninggalkan persidangan. Baik. Terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah ada pilihan yang akan diberikan? Tidak ada. Saudara terdakwa, silakan kembali membantu pulang. Selanjutnya majelis akan memeriksa keterangan terdakwa ya. Saudara benar sebagai Direktur Utama PT Garda Nusa Bali Tbk. Benar majelis. Sejak kapan saudara menjadi Direktur Utama? Sejak tahun 2011. Saudara bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan perusahaan saudara? Baik majelis hakim, perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan sampai saat ini masih beroperasi di wilayah Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe. Selain di Kabupaten Konawe ada di daerah lain juga? Ada majelis, akan tetapi yang kami fokuskan saat ini yaitu di Kabupaten Konawe saja. Umum silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Terdakwa, pada tahun 2013 saudara mengajukan perubahan koordinat dan batas hidup benar saudara. Ya, ada di mana lokasi titik perubahan koordinat tersebut? Permohonan perubahan titik koordinat yang kami ajukan tidak jauh dari titik koordinat awal. Tidak jauh dari titik koordinat awal. Apakah saudara tahu lokasi titik koordinat baru milik saudara ada di Kabupaten Konawe Utara? Saya tidak tahu dan kami beranggapan bahwa permohonan perubahan titik koordinat yang kami ajukan tersebut masih dalam wilayah Kabupaten Konawe. Izin melanjutkan majelis. Silakan. Baik, majelis. Saudara terdakwa, selanjutnya kami akan mempertanyakan terkait limbah kegiatan pertambangan. Apakah saudara tahu hasil limbah kegiatan pertambangan saudara telah menimbulkan kerusakan lingkungan di Desa Matapila dan Hutan Lindung Rota? Saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah menerima laporan perihal tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan alat-alat berat yang beroperasi di saudara di Hutan Lindung Rota. Apakah saudara melakukan penambangan di sana? Menurut data perusahaan, kami sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas pertambangan di hutan lindung tersebut. Jikapun ditemukan alat berat milik kami, itu hanya akses jalan menuju lokasi tambang yang kami miliki. Cukup majelis. Penasihat hukum ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Saudara terdakwa, apakah kegiatan pertambangan yang saudara lakukan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana regulasi yang berlaku? Ya, tentu saja. Kami ini perusahaan publik, sehingga segala kegiatan perusahaan berdasarkan regulasi yang berlaku termasuk pemenuhan syarat-syarat untuk melakukan aktivitas pertambangan. Tapi di dalam dakwaan saudara dituduh melakukan pertambangan tanpa iup. Bisa saudara jelaskan? Ya, memang kami dituduh demikian, tetapi tuduhan tersebut tidak berdasar. Karena faktanya kami diberikan iup yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe. Berkaitan dengan lokasi pertambangan berdasarkan SK Bupati 123 bisa saudara jelaskan? Baik, majelis hakim, untuk melakukan aktivitas pertambangan kami telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Oleh karenanya kami diberikan iup nomor 123. Akan tetapi karena kami memiliki persoalan teknis yaitu terkait akses jalan menuju lokasi tambang yang kami miliki, maka kami mengajukan permohonan perubahan titik koordinat. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwasanya permohonan perubahan titik koordinat yang kami ajukan tersebut masih dalam wilayah Kabupaten Konawe. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Matapila, Kecamatan Masolo juga kawasan Hutan Lindung? Saya tidak mengetahui dan sebagaimana yang sudah terungkap dalam persidangan bahwasanya perusahaan kami bukanlah satu-satunya perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan. Dan saya ulangi kembali, kami sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Desa Matapila dan kawasan hutan lindung tersebut, sehingga kami tidak mengetahui adanya kerusakan yang terjadi di sana. Lantas atas dasar apa kami disalahkan dan dimintakan bertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi di hutan lindung dan Desa Matapila tersebut? Cukup majelis. Terdakwa masih ada keterangan lain? Saya rasa cukup, majelis. Berdasarkan kalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis 3 Desember 2020 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, berita ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, majelis. Perintah dicatat. Sidang hari ini dinyatakan tutup. Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup nomor register perkara 113/PDT/2020/PMNH pada hari ini Kamis 3 Desember 2020 atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk yang diwakili oleh saudara Albertus Sikapapola dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang siap dimulai. Siap, Pak. Penuntut umum hadirkan terdakwa ruang sidang. Tugas hadapkan terdakwa ruang sidang. Siap. Saudara
terdakwa hari ini dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara mengerti? Mengerti. Teman-teman silakan bacakan. Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Konawe untuk keadilan, surat tuntutan nomor perkara PDN 11/11 2020. Daulat untuk membuat Kejaksaan Negeri Konawe yang memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, identitas terdakwa, nama, P3 dan sahabat di TBK, selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama terdakwa oleh Direktur Utama P3 dan sahabat di TBK yaitu nama lengkap Alfred Wasikal Patola, selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara mohon dianggap telah dibacakan. Fakta persidangan mohon dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi mohon dianggap telah dibacakan. Keterangan ahli mohon dianggap telah dibacakan. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara mohon dianggap telah dibacakan. Analisis fakta majelis hakim yang kami muliakan. Penasihat hukum dan peserta sidang yang kami hormati. Sebelum kami membahas unsur-unsur kritis atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, tunjuk alat bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Mohon dianggap telah dibacakan. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sampailah kepada bukti yang mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu bahwa oleh karena sudah dakwaan atas perbuatan terdakwa dibuat dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan satu yaitu pasal 89 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan lanjutan Yungto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur korporasi terpenuhi dan dapat dibuktikan. 2. Unsur melakukan penambahan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri terpenuhi dan dapat dibuktikan. 3. Unsur membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang masih atau diduga akan digunakan untuk kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambang dalam kawasan hutan tanpa izin menteri terpenuhi dan dapat dibuktikan. 4. Unsur melakukan, melakukan atau turut melakukan terpenuhi dan dapat dibuktikan. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Berikutnya uraian dakwaan kedua yaitu pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yungto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang terpenuhi dan dapat dibuktikan. 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa UPR atau UPK terpenuhi dan dapat dibuktikan. 3. Unsur melakukan atau turut melakukan terpenuhi dan dapat dibuktikan. Selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan. Berikutnya uraian dakwaan ketiga pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Yungto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa terpenuhi dan dapat dibuktikan. 2. Unsur melawan hukum terpenuhi dan dapat dibuktikan. 3. Unsur dengan sengaja terpenuhi dan dapat dibuktikan. 4. Unsur melakukan perbuatan terpenuhi dan dapat dibuktikan. 5. Unsur mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terpenuhi dan dapat dibuktikan. 6. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan terpenuhi dan dapat dibuktikan. Amat tuntutan. Majelis hakim yang memuliakan penasihat hukum dan peserta sidang yang kami hormati. Dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa P3 dan sahabat di TBK, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya secara pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas baik kerugian material maupun imaterial yang tidak dapat dihitung. Ancaman pidana yang disangkakan kepada terdakwa dengan hukuman berat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan. Terdakwa perlu pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Menahan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa P3 dan sahabat di TBK memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa P3 dan sahabat di TBK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. 2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 50 miliar rupiah dan menjatuhkan pidana berupa tambahan berupa kewajiban terdakwa untuk membayar uang dan rupiah sebesar 150 miliar rupiah kepada masyarakat desa Manapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yang mengalami dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. 3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut mohon dianggap telah dibacakan dirampas oleh negara. Selanjutnya barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut mohon dianggap telah dibacakan dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Konawe untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe. Terima kasih. Terdakwa mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan. Mengerti, majelis? Ada tanggapan? Seluruhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Baik majelis, sebagaimana yang telah disepakati di dalam turut kalender pada 10 Desember tahun 2020 kami akan mengajukan pledoi. Berdasarkan per kalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan yaitu pada hari Kamis 10 Desember 2020 dengan agenda pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan hadirkan terdakwa pada sidang
ditutup. Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup nomor register perkara 13 PD Tisus Karingala 2020 pada hari ini Kamis 10 Desember 2020 sama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk mewakili saudara Alvito Sekal Papala dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum penasihat hukum sidang siap dimulai. Siap. Penuntut umum menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Saudara terdakwa hari ini dalam keadaan sehat ya? Sehat yang mulia? Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum sudah siap dengan pembelaannya? Sudah, Majelis. Silakan bacakan. Pledoi terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Pendahuluan hormat kami Aisy Torman SH MH Salhuri Pat SH. Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor PT Partners Law Office secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak tertutup atas nama terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk yang diwakili oleh saudara Alvito Sekal Papala. Berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kementerian Pengadilan Negeri Unahan. Majelis Hakim yang kami hormati, sebelum membahas fakta-fakta persidangan ini, izinkanlah pledoi ini terlebih dahulu dimulai dengan menjelaskan secara umum tentang PT Garda Nusa Bali Tbk agar kiranya persidangan ini mendapatkan gambaran secara utuh mengenai terdakwa. Dengan begitu, persepsi yang keliru yang dibentuk oleh orang luar itu tentang PT Garda Nusa Bali Tbk tidak menyesatkan persidangan ini. Satu, fakta-fakta dalam surat dakwaan, prosesnya inkonsisten, hukum yang digunakan salah, menggunakan ketentuan hukum yang tidak ada dan keliru, mohon dianggap telah dibacakan. Dua, tentang pasal tindak pidana dalam surat dakwaan dan uraian unsur-unsurnya, mohon dianggap telah dibacakan. Tiga, tentang pembuktian fakta-fakta dalam surat tuntutan, mohon dianggap telah dibacakan. Empat, fakta persidangan. Tidak ditemukan tindak pidana dalam perkara ini dan tidak ada pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tidak semata-mata Kecamatan Gasol ataupun kawasan hutan lindung Rota, mohon dianggap telah dibacakan. Lima, alat bukti keterangan saksi, mohon dianggap telah dibacakan. Analisis hukum, apakah fakta-fakta hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana, mohon dianggap telah dibacakan. Satu, tentang lingkungan hidup, mohon dianggap telah dibacakan. Dua, deskripsi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, mohon dianggap telah dibacakan. Tiga, terdakwa dilanjut membuktikan bahwa tidak benar terbukti dakwaan dan tuntutan tim jaksa penuntut umum, mohon dianggap telah dibacakan. Dakwaan satu tidak benar terpenuhi dengan penjelasan, mohon dianggap telah dibacakan. Dan dakwaan kedua tidak benar terpenuhi dengan penjelasan, mohon dianggap telah dibacakan. Dan dakwaan ketiga tidak benar terpenuhi dengan penjelasan, mohon dianggap telah dibacakan. Majelis Hakim yang kami hormati, penutup kesimpulan dan permohonan kami. Oleh karena itu sudah jelas bahwa tidak ada fakta hukum adanya pelanggaran hukum berupa terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup sebagai perbuatan dan kesalahan terdakwa di Desa Matakila Kecamatan Gasol maupun kawasan hutan lindung Rota. Maka jelas tidak ada dan tidak akan pernah ada tindak pidana lingkungan hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP, yakni jika dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan berarti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan. Atau setidak-tidaknya sebagaimana ditentukan pada pasal 191 ayat 2, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetap lepas dari segala, tetapi perbuatan itu maksud kami tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan hal yang berdasarkan hal yang diuraikan di atas, di mana PT Garda Nusa Bali Tbk tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Maka mohon dengan kerendahan hati dan kiranya majelis hakim yang terhormat, satu, menyatakan terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 9 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Junto di pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan dakwaan kedua pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan dakwaan ketiga pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Junto pasal 5 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dua, membebaskan terdakwa PT Garda Nusa Bali Tbk dari tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Tiga, mendapatkan hak atas ganti rugi rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Hormat kami tim advokat terdakwa. Terima kasih. Untuk ada tanggapan mengenai pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat terdakwa? Tidak, majelis kami tetap pada tuntutan kami. Berdasarkan kalender dan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 24 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 4 Januari 2021 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, berita ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Segera dicatat. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana lingkungan hidup nomor register perkara 13 PT Tisus Karingala
garing 2020 garing PNH. Pada hari ini, Senin 4 Januari 2021, sama terdakwa PT Garuda Nusabadi Tbk yang diwakili oleh Saudara Alfonso Kapatola dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, penasihat hukum, sidang siap dimulai. Siap, majelis. Penuntut umum menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas hadapan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Baik, saudara terdakwa hari ini dalam keadaan sehat ya? Ya, yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor register perkara 13-2020-PNH demi keadilan berdasarkan ketentuan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Unhas yang memeriksa mengadili berdasar biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa. Nama PT Garuda Nusabadi Tbk yang telah dibacakan yang diwakili dan bertindak untuk benar atas nama terdakwa oleh Direktur Utama PT Garuda Nusabadi Tbk yaitu nama lengkap Alfonso Kapatola yang telah dibacakan. Penahanan terdakwa tidak ditahan. Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penuntutnya masing-masing bernama Arif Dr. Firman SMH sama dari Kota Esa. Selanjutnya dianggap dibacakan. Pengadilan tersebut setelah mendengar keterangan saksi, saksi keterangan ahli, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang berlakunya sebagai berikut yang telah dibacakan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan terdakwa 10 Desember 2020 yang berlakunya mengenai majelis hakim yang melalui perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut persidangan majelis hakim, pidana yang diberikan terhadap terdakwa telah cukup adil, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Saudara terdakwa silakan berdiri. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa PT Garuda Nusabadi Tbk yang diwakili oleh Alfonso Kapatola terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. 2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 30 miliar rupiah dan menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban terdakwa untuk membayar uang ganti rugi sebesar 150 miliar rupiah kepada masyarakat desa Matapila, Kecamatan Solo yang mengalami dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. 3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut yang dapat dibacakan. Dirampas oleh negara selanjutnya barang bukti sebagai terlaki dalam berkas perkara selanjutnya yang dapat dibacakan. Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Konawe untuk dijadikan barang bukti perkara lain. 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Terdakwa silakan duduk kembali. Demikian diputuskan dalam sidang pemusatan majelis hakim Pengadilan Negeri Unhas pada hari Senin 4 Januari 2021 oleh Majelis Hakim SMH sebagai hakim ketua, Ahmad Rusdi Muhammad SMH dan Imam Adolfo SMH masing-masing sebagai hakim anggota yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Unhas serta dihadiri oleh penuntut umum terdakwa beserta kuasa hukumnya. Baik, saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti, majelis? Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Seluruhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Kami pikir-pikir dulu, majelis. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Kami pikir-pikir dulu, majelis. Baik, diingatkan kepada para pihak apabila saudara-saudara menuntut upaya hukum selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan yang dibacakan. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, majelis. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.